Selamat pagi para mahasiswa Data Science kelas LA09. Ya. Apakah tugas yang saya berikan ya? Integral yang menggunakan rumus-rumus reduksi, salah satu integral cos 3x kali cos x. Sudah dikerjakan? Hah? Sudah? Bisa kan? Ada dua cara kan? Satu dengan rumus reduksi, satu lagi yang rumus yang dua cos-cos. Ya. Oke. Kita share. Jadi ada soal ya. Halo. Integral cos 3x kali cos x. Dek. Gimana kerjakannya? Ada dua cara. Waktu itu saya kasih tugas ya. Dikerjakan enggak? Lupa. Asik dengan Binus Festival ya. Wifes. Anda tahu cos 3x apa rumusnya? Cos 3x adalah 4 kurang 3. Cari cetak keledainya kan. Kalau 3 ini koefisien dari cos x pangkat 1, sedang 4 kosinus pangkat 3x. Ya. Halo. Ingat nggak ini? Ini pernah di SMA nih. Cos 3x adalah 4 cos pangkat 3x dikurang 3 cos x. Sehingga integral ini kita substitusi. Ya. Kita ganti dengan apa? Dari apa? 4 cos pangkat 3x dikurang 3 cos x. Dalam cos semua kan? Kali cos x. Maka terjadi apa? Hello, apa yang lagi diributkan terus tadi? Sehingga ini jadinya apa? 4 ya. 4-nya boleh keluar ya, 4-nya boleh keluar. Cos pangkat 3 kali cos pangkat 1 berapa? Cos pangkat 4 ya. Cos pangkat 4. X dx. Dikurang 3 boleh keluar. Cos x kali cos x jadi apa? Cos pangkat 2 x dx. Yang pangkat 2 biarkan saja. Kita kerjakan yang pangkat tinggi. Ya, yang pangkat tinggi apa rumusnya? Halo. Apa rumus integral dari cos pangkat n x dx? Halo. Apa rumusnya? Seper n kali kosinus pangkat n-1 x kali pasangannya. Di mana ada cos? Di situ ada sin. Kemudian dikurangi integral di depannya ada koefisien ya. Ditambah dengan penyebutnya n, pembilangan 1 kurang dari penyebut integral dari kosinus pangkat n-2 x dx. Enak? Masih ingat rumus ini kan? Ini rumus reduksi, salah satu rumus reduksi yang cos pangkat n x dx. Ya. Nah, ini yang kita pakai rumusnya untuk menyelesaikan soal tadi ya, yaitu soalnya mana? Yang ini. Seper n, n-nya berapa? 4 seper n kosinus pangkat n min 1 ini 4 ya. Min 1 x kali pasangannya sin x ditambah n-nya 4 terus pembilangnya n-1, 1 kurang dari penyebut integral dari kosinus pangkat n-2 x ya, 4 ya. N ini jelas 4 ya. Ini 4 n-4 ya. dx kurung tutup. Nah, 4 kali seperempat berapa? 4 kali seperempat 1 tinggal kosinus pangkat 3x kali sin x ditambah ini 3/4 ya, 4/1. 3/4 kali 4 berapa?
tambah 3 integral cos pangkat 2x dx. Jadi yang ini ada belakang tadi min 3 integral cos kuadrat x dx. Ya nak? Jadi yang hasil ini dia. Kurang 3 integral cos pangkat 2x. Apa yang Anda saudara lihat sini? Bahwa 3 integral cos kuadrat x dx saling meniadakan. 1 plus 1 min. Ya kan? Maka tinggallah apa yang tinggal? Kosinus pangkat 3x ya, kosinus pangkat 3x kali sin x. Karena tak tentu harus tambah konstanta C. Tak tentu. Integral tak tentu, Mas. Halo? Sampai sini jelas? Ya. Tapi soal ini saya kasih tugas Anda kerjakan ya. Sebelum Binus Festival. Ada enggak? Lupa ya. Lupa dikerjakan. Oke. Alright. Nah, ini menggunakan rumus reduksi. Kalau tanpa rumus reduksi, yang kita gunakan adalah kalau ada kos-kos dikali 2 kali setengah. 2 kos-kos. P2Y1 di depannya kali setengah. Nah, apa rumus 2 kos-kos? 2 kos-kos adalah kos tambah kos, sudut pertama jumlah, sudut kedua selisih. Enak. Jadi ini peran trigonometri banyak juga ya. Sini banyak sekali. Jadi tidak bisa tinggal selamat tinggal SMA ya. Selamat tinggal trigonometri tidak bisa ya. Selalu berkaitan, selalu ada hubungannya. Ya. Sudah selesai ini? Belum. Jadi jalannya mirip dengan yang sin ya. Integrasi sin 3x, sin x, dx. Persis sama caranya, cuma ya rumusannya beda. Oke. Sudah? Belum? Cepat. Sebenarnya ini kan diskusi Anda juga. Kata-kata saya pikir heran juga, kecuali saya tidak berikan, ya Anda berpacu. Oke. Yang saya ngajar yang di komputer sains matematik kan saya kirim ke Anda juga. Ya, ada itu ada juga sebenarnya. Sudah? Kalau sudah kita bagaimana kalau soal yang sama ini integral cos 3x kali cos x dx tidak menggunakan nomor reduksi, yaitu saya kali 2, jadi yang dalamnya kali 2, sehingga di depannya dikali berapa? Setengah. Karena setengah kayak 21 kan? Ya, tidak merubah nilainya. Kalau ini kalau sebanyak gitu. Ya. Sehingga ini sama dengan setengah. Anda tahu 2 cos apa? Cos tambah cos. Ya. 2 cos adalah cos tambah cos. Sudut pertama jumlah,
Sudut kedua selisih. Kurung X. Ya nak? Sudutnya kan 3X dan X. Berarti sudut pertama jumlah 3X tambah X. Sudut kedua selisih 3X kurang X. Ya. Paham di sini? Halo. Ya. Kemudian ini menjadi setengah integral. Jadi apa nih? Jadi kosinus berapa nih? 4X ditambah kosinus 2X. Ini kita pecah menjadi 2 integral. Pecah ya. Jadi setengah integral dari kosinus 4X dx ditambah setengah integral kosinus 2X dx. Nah, sudutnya ini mau dikurung boleh ya. 4X yang kalau mau dikurung boleh. Ya. Dari kurung juga boleh. Jadi kalau mau dikurung ini boleh kurung 4X gitu. Ya. Kurung 2X ini juga. Nah, karena sudutnya berbeda, ini juga sudutnya berbeda, harus disamakan. Ya, harus kita samakan setengah, kasih jarak sini pengalinya. Integral kosinus 4X D, ya ini cos U DU ya, cos U DU. Cos 4X D 4X. Sengaja. Nah, turunannya berapa? Turunan 4X berapa? Terhadap X 4 dx ya. 4 kali X turunnya 1 dx. Ya nah. Terjadi kelipatan 4. Supaya 4 jadi 1 di depannya kali berapa? Kali 1/4 gitu ya. Kemudian ditambah setengah kali kasih jarak juga. Di sini cos U DU. Di mana U-nya 2X ya. Cos U cos 2X D 2X. Cos U DU. Nah, D 2X berapa? 2 turunan X 1 dx. Di 2 ke 1 dx. Nah, sini juga terjadi kelipatan 2 supaya 2 jadi 1 di depannya dikali 1/2 ya. Sehingga ini hasilnya setengah kali 1/4 1/8. Anda tahu integral cos U DU apa sih? Kalau integral cos U DU apa rumusnya? Integral cos U DU sin U. Kita turunan sin U cos U kali U aksen, cos U kali DU sama deh. Ditambah setengah kali setengah 1/4. Integral cos DU adalah sin U. U-nya adalah 2X. Tambah C terakhir. Hasilnya beda. Sama tadi kan? Sebenarnya sampai sini benar. Benar. Yang tadi selesai benar juga. Kok beda hasilnya? Kalau ini teruskan, jawabannya sama. Ya, kalau ini teruskan, kita buktikan ntar lagi ya. Jadi kalau Anda misalnya dalam ujian atau latihan atau gas, cukup Anda sampai sini selesai. Ini sudah selesai nih. Halo, nggak usah teruskan. Ini benar, yang tadi benar. Nah, untuk membuktikan kebenarannya, ini saya teruskan ya. Ingat sekali lagi, ini teruskan tujuannya untuk mencocokkan apakah sama nama jawabannya tadi. Ya, bentar aja. Silakan kalau mencatat. Pada mencatat. Ya. Any question so far? Nggak ada pertanyaan ya. Baik. Sudah selesai?
Anda lebih baik perhatian ini. Sebenarnya tujuan saya nanti saya berikan juga paling penting itu perhatikan, mengerti. Daripada Anda tatap nanti baca lagi nggak ngerti. Wah, apa tuh? Sia-sia aja. Ya. Kan pernah saya cerita Anda kan? Dua mahasiswa, yang satu rajin mencatat tapi nggak ngerti, yang satu lagi dia perhatiin mengerti, nanti tinggal pinjam sama temannya itu kopi, dia fotokopi selesai. Nah itu artinya yang mana yang lebih untung? Yang lebih untung adalah yang memperhatikan dan yang mengerti daripada yang rajin mencatat tapi nggak ngerti sama sekali. Ya. Oke, halo. Nah sekarang kita teruskan nih. Hasil terakhirnya adalah tadi apa? 1/8 sin Pak X tambah 1/4 sin 2X. Ya. Yang terakhir ini hasilnya adalah 1/8 sin 4X di apa tadi? Ditambah 1/4 sin 2X tambah C. Nah, Anda tahu rumus sudut kembar dari sin Pak X apa? 2 sin cos. Ya. 2 sin cos. Tetapi sudutnya setengah kali. Setengah kali 4X berapa? 2X, 2X. Gitu ya. Ini kursinya. Ditambah 1/4 ini juga sin 2X apa? 2 sin cos. Sudutnya setengah kali 2X, X, X. Tambah C. Ya enggak? Nah ini kecil berapa nih? 2/8. Diperkecil menjadi 1/4. Sin 2X kali cos 2X. Ya. Ditambah 1/4 kali 2, 1/2, ya, setengah. Sin X kali cos X. Tambah C. Nah, sin 2X sama cos 2X dipecahkan lagi. Ya, dipecahkan lagi. Karena tadi soalnya dalam cos, kita dalam cos ya. Dalam sin. Nah, pecah lagi nih. 1/4 kali sin 2X apa tadi? 2 sin cos. 2 sin cos. Sudutnya setengah kali 2X berapa? XX. Ya, kali cos 2X juga dalam cos apa? Rumus 2. Dalam cos apa rumusnya? 2 cos kuadrat min 1. Ya enggak? Sudutnya setengah kali 2X, X. Masih kan enggak? Rumus 2. Rumus pertama kan cos kuadrat kurang sin kuadrat. Rumus 2, cos 2 cos kuadrat min 1. Rumus 3, 1 dikurang 2 sin kuadrat. Ya enggak? Masih enggak? Lupa lagi. Ya. Ditambah setengah sin X cos X ditambah C. Nah, ini hati-hati. Ini kita sederhana dulu nih. Ini kita sederhanakan jadi apa nih? Menjadi setengah sin X kali cos X dikali 2 cos kuadrat X min 1 ditambah setengah sin X kali cos X tambah C. Halo? Coba kalikan nih. Ini semua ini dikali 2 cos kuadrat X. Apa sih ya? Setengah kali 2, 1. Ya enggak? Terus sinnya sendiri. Cos kali ya. Sin cos kali 2 cos kuadrat. Berapa tuh? Sin sendiri pangkat 1. Cos kali cos pangkat 2 apa? Cos pangkat 3. Ya. Kemudian setengah sin X cos X kali min 1 min setengah sin X kali cos X ditambah setengah sin X kali cos X tambah C. Ada yang saling meniadakan? Ya, nah? Saling meniadakan. Min setengah sin X cos X sama plus setengah sin X cos X. Maka tinggallah apa yang tinggal? Tinggallah sin X kali cos pangkat 3X. Tambah C.
Sama enggak jawabannya? Yang tadi. Mana ini? Cuma terbalik letaknya. Ya, AB sama BA. Jadi cos pangkat 3 dulu, baru sin. Kalau ini sin dulu, baru cos pangkat 3. Sama enggak? Sama. Jadi ujiannya tidak perlu, misalnya di ujian gitu atau soal latihan, tidak perlu diteruskan. Ya. Toh hasilnya sama juga. Ya. Caranya berbeda, hasilnya kelihatannya berbeda, namun bisa disamakan. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Hello everybody, do you have any question? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lagi kita masuk topik berikutnya, integral pecah bagian. Partial fraction, ya, partial fraction. Integral pecah, partial fraction integral. Jadi integral pecah bagian. Ya. Seperti bilang pecahan ya. Bahwa 5/6 itu bisa diuraikan menjadi 1/2 tambah 1/3. Tahu nggak maksudnya? Ya. Halo. Gimana? Sudah? Oke, sudah kita teruskan. Nanti ini juga toh Anda memilikinya juga ya. Kalau ini tidak bakal hilang karena ini saya on kan dalam pada apa? OneDrive ya. Baik, yang tadi ini misalnya 5/6. Oh ini ya, 5/6 itu bisa diuraikan bahwa 6 itu bisa teruraikan 2 kali 3 enggak? Berarti ini penyebutnya 2 dan 3 kan? Ini namanya pecah bagian ya. Pembilangnya berapa? Ini kita terkaya kan? Betul enggak? Yang ini 3/6, ini 2/6. 3/6 tambah 2/6, 5/6. Betul kan? Nah, bagaimana saudara mencari satunya ini? Pembilangnya. Itu yang kita pelajari hari ini, yang tapi bukan pecahan bilangan ini, tapi pecahan dalam bentuk fungsi. Pecahan fungsi ya, lain ya. Oke, ini apa ya? Sekarang kita masuk dengan integral pecah bagian. Ya, integral pecah bagian. Ini macam-macam modelnya ya. 3x plus 5. Ini contohnya ya, 3x plus 5 kali x kurang 3 kali x tambah 3 misalnya gitu. Berarti ini bisa dipecah menjadi 2 pecahan, yaitu yang satu x min 3, yang satu lagi x plus 3. Seperti halnya 6 tadi 2 kali 3, jadi penyebutnya ada yang 2 dan 3. Halo. Ini kalau kelas jumlahnya besar gitu. Ramai. Nah, kapan disebut pecahan? Pecahan fungsi maksudnya ya. Bukan pecahan bilangan, pecahan fungsi. Pecahan fungsi itu terjadi minimal yang dimaksud pecahan fungsi itu adalah pangkat pada pembilang x-nya. Pangkat x pada pembilang minimal 1 kurang dari penyebut. Minimal. Kalau ini pangkat 1 di atas apa? X pangkat 0 enggak? Halo? Ya kan? Kemudian ada koefisiennya sini A, sini B. Anda tahu X pangkat 0 itu berapa? 1. Maka terjadilah sini apa? A per X min 3 ditambah B per X plus 3. Ya kan? Nah ini yang modelnya. Model dari pecahan yang sederhana gitu ya. Oke? Halo?
Sudah jelas ini? Ya. Bagaimana kalau bentuknya ada, ya sorry, bentuknya adalah pangkat pangkat 2 atau pangkat 3 atau pangkat 4. Ini X kuadrat. Kalau X kuadrat gimana? Kan ini nama pecahan apa tadi? Pangkatnya minimal 1 kurang dari penyebut. Berarti kalau ini X kuadrat sini berapa? Pangkat 1 enggak? Ada koefisiennya A, X tambah bilangan B. Halo? Paham nggak maksudnya? Yang ini nama pecahan itu minimal pada pembilang X pangkatnya, pangkat X-nya 1 kurang dari penyebut. Kalau penyebutnya pangkat 2, maka ini adalah pangkat 1. Itu enggak? A kali X pangkat 1 tambah bilangan. Ya. Kalau tadi kan bilangan saja. Ya, A dan B itu bilangan. Kalau ini X pangkat 1, di atasnya X pangkat 0. Koefisiennya A. X pangkat 0 adalah 1. A kan 1A. Ini juga X pangkat 1. Maka pada pembilangnya 1 kurang X pangkat 0. Koefisiennya B. B kali 1, B. Nah ini kalau kita bagi berapa? AX per X kuadrat. Ditambah B dibagi X kuadrat. Apa yang terjadi? A per X tambah B per X kuadrat. Itu enggak? Jadi kesimpulannya apa? Kalau dia pangkat 2, maka apa? Kita mulai X pangkat 1 dan berikutnya X kuadrat. Ya. Kemudian kita cek di pangkat 1-nya. Di pangkat 1-nya kalau ini X pangkat 1 seperti ini. Ini X pangkat 1 di atas nih, maka di pembilangnya bilangan saja. Kalau ini X pangkat 1 di atasnya apa? Berupa koefisiennya berupa bilangan nih kan A. Sekali bilangan semua bilangan A B. Paham nggak maksudnya? Saya contoh lagi ya, yang untuk pangkat 3. Kalau ini adalah pangkat 3, nah berapa? Berapa minimal pangkat X pada pembilang? Berapa? Pangkat 2 kan? Jadi AX kuadrat. Setelah AX pangkat 2 apa? B kali X pangkat 1 enggak? Setelah B kali X pangkat 1 apa? Bilangan C. Bisa nangkap? Ini diperluas lagi ekspansinya. Pangkat 5 sama juga. Pangkat 4 sama juga. Kalau pangkat 4 penyebutnya di atasnya pasti pangkat 3. Jadi apa? AX pangkat 3 tambah B kali X pangkat 2 tambah C kali X tambah D. Ya kan gitu. Nah, kalau Anda bagi persis kayak gini juga ini. Jadi ini AX kuadrat dibagi X pangkat 3 ditambah BX dibagi X pangkat 3 ditambah C dibagi X pangkat 3. Hasilnya apa? Ini dicoret pangkat 2 tinggal apa? A per X enggak? Ini coret X-nya pangkat 1 tinggal B per X kuadrat enggak? Ini dibagi, enggak, ini enggak bisa dibagi. Ya, ada. Ya. Oh iya, lupa saya. Iya, iya. Lagi ngadat ya. Maaf, saya yang lupa. Ini ada ya. Tadi ingat tadi itu. Rapi. Ambil foto Bapak. Makasih banyak. Sorry ya. Ya. Oke, saya teruskan. Halo. Jadi apa yang saya lihat sini? Jadi nanti tidak usah begini ya, langsung ke sini. Ya. Jadi kalau dia pangkat 3, perhatikan. Kalau dia pangkat 3, kita mulai pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Selalu ditanya yang pangkat 1 dulu.
Kalau penyebutnya X, maka pembilangnya apa? Bilangan A kan? Sekali bilangan, semua bilangan datar. Sama tuh. A, B, C. Hello. Jelas sampai sana? Oke. Nah, berikutnya bagaimana kalau ini berarti sama kan nih? Kalau sini apa tadi? Kalau sini adalah U pangkat 3, berarti sama ya. Berarti sini di atasnya U kuadrat, berarti koefisiennya A. Perhatikan, AU kuadrat per U pangkat A. Ya kan, kalau pangkat 3 pasti dia pangkat 2 minimal. Ada koefisien, selalu ada koefisien. Perhatikan, Anda itu cuma dapat kalkulus saja, tidak ada kalkulus 2. Yang saya khawatirin nanti waktu Anda belajar statistik yang agak dalam, sebenarnya bisa diselesaikan penyelesaiannya menggunakan Laplace transform, transformasi Laplace. Nah, Anda di kalkulus 2 tidak dapat. Itu diajarkan di kalkulus 2. Atau mungkin namanya Evan kalkulus. Ya. Nah, gimana tuh? Jadi terpaksa Anda pakai jalan panjang. Harusnya bisa pakai jalan pendek. Nah, berikutnya apa? B kali U pangkat 1. Ditambah bilangan. Nah, ini kalau dibagi sama agak. AU kuadrat dibagi U pangkat 3. BU dibagi U pangkat 3. Tambah C dibagi U pangkat 3. Hasilnya apa? A per U ditambah B per U kuadrat ditambah C per U pangkat 3. Ya enggak? Sama ya? Nah, sekarang saya kasih contoh Anda. U-nya itu ternyata bukan pangkat 1. Bukan E pangkat 1. Kenapa sih kalau saya terangkan nggak mau perhatikan ngobrol? Ya. Jadi kalau misalnya ini contohnya. X kuadrat plus 1 pangkat 3. Inilah yang dipakai di Laplace. Ya. Transformasi Laplace itu pakai penyelesaian ini. Kalau ini pangkat X kuadrat plus 1 pangkat 3, pasti kita nggak tahu di atas, nggak usah tertuliskan di titik ya. Apa yang terjadi di sini? Nah, itu yang perlu Anda tahu. Apa yang terjadi? Seperti tadi, kalau ini U pangkat 3, apa tadi? U pangkat 1, begitu enggak? U pangkat 1, berikutnya apa? U pangkat 2, terakhir U-nya ekor plus 1 pangkat 3, ya enggak? Selalu kita tanya yang di pangkat 1-nya. Kalau dia pangkat 2, di atasnya apa? Halo, ini ngobrol ya, pastikan ini agak sulit yang tadi ya, bukan mudah ya. Coba perhatian. Kalau nih X pangkat 2 di atasnya apa ini? Apa di sini? Pangkat 1, koefisiennya apa? A tambah bilangan B. Paham di sini? Seperti tadi yang sebelumnya. Sekali yang mana? Sekali bilangan A, berikutnya bilangan cuma A, B, C. Ya, di sini gimana? Di sini terjadi lain ya. Di X pangkat 1, di sini pangkat 1-nya, di sini X, karena ada X kuadrat, maka ini terjadi sekian X tambah bilangan. Sekali sekian X tambah bilangan, semua sama. Di sini sekian X tambah bilangan, sekian X tambah bilangan. Jadi setelah AB apa? AB, C, D. Setelah D apa? E, F. Nangkap maksudnya? Sekali sekian X tambah bilangan, maka berikutnya sekian X tambah bilangan, sekian X tambah bilangan. Urutkan aja. A, B, C, D, E, F. Nah, ini yang beda sama yang tadi. Paham? Ya. Yang beda tuh ini. Ini banyak dipakai di integral persebagian bisa juga apa namanya? Laplace transform, transformasi Laplace. Sayangnya Anda tidak mendapatkan kalkulus 2. Karena program Anda mengikuti program CSP. CSP apa? Computer Science Program. Ya. Kalkulus cuma dapat 1. Kalau Anda ambil misalnya program ganda
statistik dengan computer science, itu mereka sampai Kalkulus 2. Nah, statistik itu banyak menggunakan itu. Mau lihat bukti nanti ada di web saya tuh, ya, tentang distribusi eksponensial, distribusi gamma, ya. Itu ada itu bentuk dari statistik, ya. Oke. Ini question so far? Ada yang mau tanya sejauh ini? Ya, ini yang penting Anda tahu, ya. Bentar kita mulai, ya. Sudah? Nah, contoh sekarang termasuk contoh di sini. Ya, contoh integral dari x min 3 dx, dx-nya bisa di tengah atau di atas pemilihan. Kemudian sini x kuadrat kurang 6x tambah 8. Apa yang saudara lihat di sini? Hati-hati sebelum mulai, coba Anda tes. Apakah turunan dari penyebut terkandung pada pembilang? Kita tes, ya. Penyebutnya ini, ya. Penyebutnya apa? Diferensial dari penyebut berapa nih? Coba. Diferensial dari penyebut berapa nih? Turunan x kuadrat berapa? 2x. Min 6x diturunkan 6 kali 1 min 6. 8 turunkan 0. Betul nggak? Ini turunkan 2x. Ini turunkan min 6 kali 1. Betul nggak? Terus ini turunkan 0. Ya nggak? Sehingga ini 2x min 6 kali dx. Ingat, jadi du itu sekian dx. Du sekian dx. Ya, ini ilustrasinya. Nah, sekarang D dari X kuadrat kurang 6X tambah 8 sama dengan berapa? Coba keluarkan duanya. Tinggal X min 3 enggak? Tinggal X min 3 kurung kali DX. Ada yang sama enggak dengan pembilangnya? Anda lihat, yang sama belakangnya. Halo? Ada yang sama? Kalau ada yang sama, enggak perlu pakai pecah bagian. Mengapa? Anda lihat sini. Anda buatnya sini kan jadi apa nih? Penyebutnya X kuadrat kurang 6X tambah 8. Turunan dari penyebutnya dx kuadrat kurang 6x tambah 8. Ini yang sudah kita cari. Berapa tadi? Ini sudah kita cari tadi berapa? 2 kali x min 3 dx. Benar nggak? Kalau saya kasih warna ini yang sama. Betul nggak? Berarti terjadi kelipatan apa sini? Kelipatan 2. Supaya 2 jadi 1 dikali 1/2. Betul nggak? 1/2. 1/2 kali 2, 1 kan? X min 3 dx. Cocok nggak? Halo? Nah, bentuk ini apa nih? Kata Anda. Integral du per u apa sini? Kembali lagi yang di awal dulu. Anda belajar integral, ya, integral dari du per u. Rumusnya apa? Ln H mutlak u tambah c, betul nggak? Ini saya ambil yang kosongnya diisi, ya. Ingat nggak rumus ini? Integral du per u adalah ln H mutlak u tambah c. Anda lihat sini. Integral d ini sama dengan setengah. Integral du per u adalah ln H mutlak X kuadrat kurang 6X tambah 8 tambah C. Selesai tanpa menggunakan pecah bagian. Asal turunan dari penyebut terkandung pada pembilang. Sekian kali dari pembilang. Jelas? Jadi tidak perlu pakai pecah bagian. Pakai pecah bagian bisa? Bisa. Tapi buang waktu kan. Terlalu lama Anda kerjakan. Halo? Jelas sampai sini? Ya. Langsung kan, hanya berapa baris kan? Ya. Jadi selesai dia.
tanpa menggunakan integral pecah bagian. Partial fraction integral. Ya. Nah, sekarang kita coba dengan pecah bagian sama hasilnya. Pasti sama ya, cuma jalannya lebih panjang. Ya. Oke, sebentar lagi soal yang sama kita kerjakan dengan integral pecah bagian. Ya. Any question? Ada yang bertanya? Jadi fenomena matematik itu begitu. Jadi ada penyelesaiannya ada beberapa cara, ada lebih dari satu cara, bahkan ada yang 4 cara. Misalnya nggak dulu. Limit X min 0, cos X pangkat 1/X kuadrat ada 4 cara kan? Nah, kita lihat ada 4 cara. Ada yang cuma satu cara, ada juga. Jadi tergantung modelnya, ya, variasinya. Baik. Kalau nggak ada, kita teruskan. Finish. Sudah belum? Kita udah hilang satu ini ya. Kemarin Binus Festival, saya lagi di luar kota. Itu saya sempat, gimana nih? Saya nggak bawa notebook, jadi main di handphone itu. Buka apa Binus Mayanya, kebetulan di apa yang CS Mat-nya, Kompetensi Matematika sudah saya upload. Anda sudah upload belum? Sudah upload. Apa namanya? Sudah jawab belum yang itu? Kalau Anda tidak jawab, kehadiran Anda nol. Hati-hati. Yang enggak, Anda tidak hadir. Saya sudah kasih tahu Anda kan? Ya, saya kasih tahu kan? Hati-hati. Kalau Anda tidak jawab, dianggap tidak hadir pada GSLC ya, atau off class. Ya. Baik. Kita lanjutkan ya. Jadi integral dari X min 3 dx per X kuadrat kurang 6X tambah 8. Ini bisa kita uraikan penyebutnya berapa? Bisa kita uraikan berapa? Jumlahnya min 6, AC kalinya ujung kali ujung. Depannya 1 kali 8 plus 8, 8. Berapa kali berapa? 8 itu berapa kali berapa? 2 kali 4. Ya, 2 kali 4 betul. Tapi karena ya Anda bikin ya 2 kali 4. 2 tambah 4. Nah, 2 tambah 4 plus 6. Ini min. Berarti sini min. Betul nggak? Min 2, min 4. Ini juga min 2, min 4. Jadi yang menentukan tuh di jumlahnya ya. Asal kalinya oke. Ya. Tetapi jumlahnya kalau Anda 2 tambah 4 berapa? 6 plus 6. Kadarnya min 6. Berarti dua-dua harus negatif. Min 2, min 4. Karena min 2 kali min 4 plus 8. Berarti sini min 2, min 4. Oke. Jelas sampai sana? Nah, kemudian Anda salin. Ini ya. Hilangkan integral dan dx ya. Kita hilangkan integral dan dx. Tinggal apa? X min 3 per X min 2 kali X min 4. Nah, ini kita pecah menjadi 2 pecahan. Ya. Yaitu X min 2 dan X min 4. Ya. Di atasnya apa? Kalau masing-masing X pangkat 1. Kalau masing-masingnya X pangkat 1, maka di atasnya apa? Bilangan A dan B. Koefisiennya berupa bilangan. Itu enggak? Kan A kali X pangkat 0 tambah X sebelah B kali X pangkat 0. X pangkat 0 kan 1. Nah, tadi sudah jelaskan. Bilangan. Kalau X pangkat 1. Kalau X pangkat 2, maka di atasnya apa sih? Sekian X tambah bilangan. AX tambah B.
AX tambah B. Sekian X tambah berarti titik X tambah titik. Oke. Nah, ini halo. Ini ada berapa cara penyelesaiannya? Ada yang tahu? Yang kotak hijau itu? Ada berapa cara penyelesaiannya? 3 cara. Yang pertama, cara identitas. Mengidentikan kiri dan kanan. Yang kedua adalah cara menggunakan harga nol fungsi. Yang ketiga adalah jalan lintas alias tol. Ya. Alias tol ini tidak pernah diajarkan di SMA deh. Karena pernah dapat dari SMA nih. Tidak pernah ya? Oke. Ya. Nah, ini yang cara pertama adalah kita ya, cara pertama ini kita kalikan dengan KPK. KPK singkatan apa? Bukan Komisi Pemberantas Korupsi ya, bukan. Tapi adalah kelipatan persekutuan kecil. Ya. KPK ya, itu sih adalah sama dengan penyebutnya X-3 kali X-4. Ini adalah kelipatan persekutuan kecil. Nah, masing-masing dikali KPK. Ya, ini dalam panjangnya saya tulis dulu. X-3 per X-2 kali X-4 dikali KPK. X-3 kali X-4 sama dengan A per X-2 dikali KPK X-3 kali X-4. Ini jalan pertama ya, nanti berikutnya begini ya, langsung ya. B per X-4 ini juga dikali KPK X-3 kali X-4. Nah, kita coret yang pembilang dan penyebut yang sama apa? Ini semuanya coret, ini semua coret enggak? Ya kan? Dan ini coret. Oh, salah, ini salah tulis sih. Maaf. Ini Bantas anak senyum-senyum nih tadi saya lihat. Ini ya. Ini 2. Iya enggak? 2. Ini 2. Gimana 2 ya? Ini 2. Ini 2. Ini 2 ya. Bantas senyum-senyum ngapa senyum nih? Berarti ini yang sama S-2 coret, di sini S-4 coret. Enak? Bang? Halo? Nah, apa yang tinggal di sini? Ini yang ini tinggal pembilang saja. Benar? Yang ini tinggal apa? A dikali X-4 tambah B dikali apa? X-2. Ini kalau Anda lihat nih terjadi kali silang nggak nih? A kali X-4 ini dia. A kali X-4 tambah B kali X-2. Seperti kali silang nih. Sebetulnya aslinya ini ya. Ini jalan lengkap. Nanti langsung boleh. Jadi Anda ini kali KPK tinggal pembilang saja. Ini kasih silangnya A kali S-4 tambah B kali S-2. Ini supaya Anda tahu aja. Ya. Nah, berarti tinggal apa nih? Kalau dikalikan nih tinggal apa? Menjadi apa? X-3 sama dengan AX A kali X AX min 4A. Enak. Dikali B ini. B kali X BX min B kali min 2 min 2B. Kemudian X min 3. Yang ada X-nya kita gabung. Jadi apa? AX tambah BX ditambah min 4A. Powernya. Ya. Min 4A min 2B. Ya. Min 4A min 2B. Ya. Oke. Nah, ini X yang kita keluarkan nih. X yang kita keluarkan A tambah B kurung kali X ditambah misalnya min 4A min 2B. Nanti kita ambil koefisien X kiri sama dengan kanan, bilangan kiri sama bilangan kanan. Itu namanya cara identitas. Ya. Ini adalah cara identitas ya. Nomor satunya adalah cara identitas.
identitas. Mengidentikan kiri dan kanan. Ya. Cara identitas. Oke. Nah, kita cari A dan B-nya. Ya. Sudah selesai? Ya. Apa? Min 2 ya, ya. Ya. Terima kasih. Salahnya dari sini tadi nih. Mengapa saya 3 ya? Ini S. Ya, KPK-nya penyebutnya sendiri. X-2 kali X-4. Terima kasih, Miss. Oke. Tapi herannya di bawah benar ya. Enggak salah juga tadi. Salah semua berarti kan. X-3. Harusnya X-2 kali X-4 ya. Oke. Nah, setelah ini baru kena ini cara identitas itu mengidentikan kiri kanan. Ini kita selesaikan. Keluarkan X-nya. Berapa nih? Ini saya lihat masih mencatat. A tambah B kurung kali X ditambah min pak A kurang 2B. Nanti koefisien X kirinya sama dengan koefisien X kanannya. Nanti kemudian bilangan kiri sama dengan bilangan kanan. Nah itu, ya. Oke. Kalau lambat catat terakhir nih deh. Baik. Maka lama kan nunggunya pasti ya. Jadinya saya sebetulnya lebih senang Anda perhatiin aja. Kecuali saya tidak berikan notnya ini. Ya mau tak mau Anda kejar-kejaran. Ya. Baik. Nah, kita keluarkan. Jadi ini adalah X-3 sama dengan kita keluarkan AX tambah BX. Keluarkan X-nya. A tambah B kurung kali X. Kemudian ditambah min 4A min tambah min 4A min 2B. Ya? Benar? Oke. Nah, inilah patokannya identik kiri dan kanan dari sini. Diambil ya. Nah, kita identikan koefisien. Ya, saya singkat koefisien ya. Koefisien X sebelah kiri berapa? Halo, koefisien X sebelah kiri berapa? 1 sama dengan A plus B. Kemudian bilangan sebelah kiri apa? Bilangan sebelah kiri min 3 sama dengan sebelah kanan apa? Min 4A min 2B. Nah, ini yang Anda tahu namanya apa ini? Yang dua persamaan ini namanya apa? Sistem persamaan linear, SPL. Nanti Anda belajar di aljabar linear semester berikutnya. Aljabar linear atau linear algebra, ya. Sistem persamaan linear, ya. Nah, ini bisa menghilangkan salah satu. Anda menghilangkan A atau B. Kalau Anda mau menghilangkan B, maka baris pertama dikali 2, baris kedua dikali 1. Enak? Bisa kan? Baris pertama kali 2 supaya menjadi plus 2B, di bawah min 2B, 2B min 2B kalau jumlahkan 0 enggak? Ya. Sehingga ini terjadi apa? 1 sama dengan 1 kali 2, 2 sama dengan 2A tambah 2B. Terus yang baris keduanya dikali 1 salin saja. Min 4A min 2B. Supaya plus 2B dengan min 2B hilang, diapakan nih? Ditambah atau dikurang? Ditambah, plus betul. Jadi jumlahkan berapa ini? 2 tambah min 3, min 1. Ini menjadi min 4A tambah 2A berapa? Min 2A. Berapa A? A adalah min 1 dibagi min 2 adalah 1/2. Jadi A-nya dapat 1/2. Jelas?
Nah, berapa B? Ini kita lihat sini. A tambah B sama dengan 1. Ya, dari sini. A tambah B sama dengan 1 kan? Nah, kan 1 sama dengan A tambah B. Bisa balik A tambah B sama 1. Nah, A-nya sudah tahu setengah. Supaya A-nya hilang diapakan? Dikurangi. Ya, dikurangi. Jadi B-nya berapa? 1 kurang setengah. Ya, menjadi B adalah setengah. Jelas sampai sini? Ini namanya cara identitas. Cara identitas. Ya. Oke. Sebentar lagi ya setelah sini kita masuk cara kedua, Haganov fungsi. Ya, benar-benar penyebutnya sama dengan nol. Itu namanya Haganov fungsi dari penyebut. Sudah selesai? Sudah. Oke, kita lanjutkan cara kedua sekarang. Ya, cara kedua adalah Haganov fungsi. Harga nol fungsi. Nah, tadi kan apa tadi? Bentuknya adalah X min 3 per X min 2 kali X min 4 sama dengan A per X min 2 ditambah B per X min 4. Ini juga sama caranya dikali dengan KPK ya. KPK-nya X penyebutnya X min 2 kali X min 4 adalah disebut KPK, kelipatan persekutuan kecil. Nah, ini kita langsung seperti tadi ya. Itu pertama kali ya Anda harus tahu. Kalau pecah ini kali PK apa sih? Ya tinggallah pembilang saja. Nah, ini modelnya apa? Kalau 2 bisa kali silang ya. Tapi hati-hati kalau 3 pecahan, tidak bisa kali silang. Ya, hati-hati ya. Atau ini A per S min 2 yang dicoret S min 2 ya. Coba kalau kita coret S min 2-nya, tinggal apa? A kali S min 4 ya. A kali S min 4. Karena 2 terjadi seolah-olah ini kali silang. Kalau 2 pecahan ya. Ditambah dengan B per S min 4 kali S min 2 kali S 4. S 4-nya coret. Tinggal B kali X min 2. Atau terjadi seolah ini kali silang. B dikali S min 2. Kalau 2 pecahan, betul. Kali silang kelihatannya. Tapi kalau 3 pecahan, ada tambah C per X minima. Ada lain kan? Nggak bisa. Ya, ya harus kita lihat apa yang dicoret, apa yang tinggal. Ya. Nah, baru ini kita gunakan Haganov fungsi. Ya, kita gunakan Haganov fungsi. Yang mana Haganov fungsinya? Nah, Haganov fungsinya saya kasih merah ya. Kita ambil penyebutnya nih. Penyebutnya X kurang 2 sama dengan 0. X berapa? 2 kan? Halo. Terus kalau ini penyebutnya saya ambil lagi X
kurang 4 sama dengan 0, berarti X berapa? 4. Ini kalau linear ya. Kalau pangkat 2, ingat tadi kalau pangkat 2, misalnya X kuadrat tambah 4, maka di atasnya sekian X tambah bilangan. AX tambah B, atau pokoknya sekian X tambah bilangan. Ya. Sudah jelas ya? Nah, ini yang aganon fungsi ini dimasukkanlah ke dalam yang kotak hijau. Ya. X sama dengan 2. Kalau saya masukkan 2, X ganti 2 kurang 3. Ini 2 saya lingkar ya. Sama dengan A kali 2 dikurang 4. Ditambah B. Ya, sorry. Ditambah B kali 2 dikurang 2. Apa yang saudara lihat? Hello. 2 kurang 2, 0 enggak? Nah, berarti ini 0, hilang ya. Ini 0. Menjadi 0 ya. Maka tinggallah 2 kurang 3 berapa? Min 1. 2 kurang 4 berapa? Min 2 kali A. Berapa A? A adalah min 1 dibagi min 2 adalah setengah. Sama kan? Demikian juga dimasukkan X. Ya, aganon fungsinya yang satu lagi. X kurang 4. X sama dengan 4 berapa? X sama dengan 4. Kita masukkan. X yang kita ganti 4 dikurang 3 sama dengan A kali 4 dikurang 4. Ya, X 4 tambah B kali X-nya 4 dikurang 2. Nah, saudara tahu 4 kurang 4, 0. Berarti ini hilang ya. Ini hilang. Tinggallah 4 kurang 3, 1. Sama dengan 4 kurang 2 berapa nih? 2 kali B. 2 kali B. Maka B berapa? 1 dibagi 2. Jadi ada sama ya. Betul, A dan B-nya sama. Semua. Tinggal cara terakhir. Cara ketiga. Jalan lintas alias tol. Oke. Sudah nih. Saya lihat. Belum. Saya catat. Hey, we finish? Oke. Ini udah hilang kita 2 sesi ya pada GSLC, pada BFest, Business Festival. Oh ya, kita mau cari ganti. Hari Jumatnya bisa Anda? 2 shift? Kenapa Anda bisa? Hah? Oke, setiap Jumat. Ya, saya mau ganti gimana? Enggak, waktunya enggak bisa. Hari lain penuh saya. Senin sampai Kamis ya penuh. Kamis saya ngajar juga. Kalau ikuti kamu masing-masing enggak bakal selesai. Problemnya saya bisa cari yang terbanyak yang bisa harinya. Karena saya tahu Jumat Anda kosong kan? Kosong. Nah, itu masalahnya. Saya sebenarnya mau isi di situ. Tapi kalau cuma isi cuma 1 kali itu aja kan sudah tuh selesai. Kan GSLC yang kedua kan, yang kemarin di Fest. Mulai angkatan Anda GSLC itu hanya 2 kali. Sebelumnya 3 kali. Sebelumnya 3 kali. 3 kali 2 berarti 6 sesi. Sekarang 2 kali 2 4 sesi. Yang 2 sudah saya bayar ya. Itu online ya. Oke, sekarang
Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, jalan lintas. Jalan lintas apa? Alias tol. Maksudnya jalan cepat ya. Nah, tadi apa? X min 3 per X min 2 kali X min 4 itu sama dengan A X min 2 tambah B per X min 4. Kalau jalan lintas ini, kalau kita mau cari A, B-nya dianggap 0. Sebetulnya ini adalah duplikat dari cara kedua agar no fungsi. Anda lihat nanti ya. Dia menggunakan agar no fungsi, tapi langsung ini ya. Jadi ini, kalau kita cari A, anggaplah B-nya 0. Berarti hilang ya, pecahannya hilang, tinggal kita salin nih. X min 3 per, kita salinnya X min 2 kali X min 4 sama dengan A per X min 2. Ingat, ini hanya berlaku untuk linier ya. Penyebutnya pangkat 1. Kalau pangkat 2 tidak berlaku. Yang pangkat 1-nya berlaku, tapi pangkat 2 tidak berlaku. Nah, sekarang Anda lihat. Ya, B dianggap 0. Ada yang sama enggak kiri kanan? Halo. Ada yang sama? X min 2. Nah, S2 ini yang agak 0 fungsinya berapa? S kurang 2 sama dengan 0. X berapa? 2. Nah, dari situ, karena ini sudah tercoret, tinggal A saja enggak nih? Yang kanan tinggal A aja enggak? Sama dengan, tinggallah sini X min 2 per X min 4. Betul enggak? X min 2, X min 3, sorry. X min 3 per X min 4. Yang tinggal kan? Kita ganti X-nya dengan 2. Ini agak no fungsi ya. Kita ganti 2 kurang 3 per 2 kurang 4. Berapa? Min 1 dibagi min 2 adalah setengah. Sama? Dia menggunakan harga no fungsi. Begitu juga kalau kita mau cari A, B-nya. A-nya dianggap 0. Jadi kita salin sini. X min 3 per X min 2 kali X min 4 sama dengan B per X min 4. Kiri kanan penyebutnya yang sama apa? S min 4. Berapa harga no fungsinya? S kurang 4 sama dengan 0. Berarti X berapa? 4. Nah, kita masukkan X-nya sama dengan 4. Itu yang harga no fungsi ya. Berapa B-nya? Ini B, kanan nih. Sama dengan apa? Tinggallah X min 3 per X min 2. Kalau kita masukkan X-nya 4. 4 kurang 3 per 4 kurang 2. Berapa hasilnya? Setengah. Benar nggak? A dan B-nya setengah masing-masing. Kalau ini jalan lintas, tapi dengan syarat penyebutnya adalah pangkat 1. Ya, X min 2 pangkat 1, X min 4 pangkat 1, benar. Tapi ya pangkat 2 tidak berlaku ya. Jadi yang bagusnya memang harga no fungsi aja ya sebetulnya. Cara kedua paling aman. Apapun bentuknya, ya apapun bentuknya, cara kedua lebih aman. Karena kalau ini Anda pakai yang bentuk yang aneh-aneh itu dipakai ini enggak ketemu. Ya. Yang pangkat 1-nya ketemu, pangkat 2-nya enggak ketemu. Ya. Oke. Ini jarang diajarkan ya. Sekali lagi. Jarang. Nah, dari tadi kita baru cari nilai A dan B dengan 3 cara. Jadi satu soal aja itu udah berapa lama cek. Jadi dalam apa tuh Anda cukup menggunakan satu cara aja, tidak perlu 3 cara ya. Cukup satu cara saja. Oke. Jelas? Nah, setelah dapat ini, barulah kita salin yang ini. Yang saya kotak hijau ini ya. Yang pertama tadi kotak hijau kayak ini. Kita salin. Nah, tadi kita hilangkan integral dx, sekarang diberi integral kali dx pada pembilang. Integral kali dx di belakang A. Yang kedua integral di belakang B kali dx.
pada pembilang ya. Oke. Jadi X min 3 ya. Per X min 2 kali X min 4. Ini sorry, apa A per X min 2. Sini B per X min 4. Ingat, ini beri integral kali dx pada pembilang, integral kali dx pada pembilang, integral kali dx pada pembilang. Nah, kita ganti A-nya berapa tadi? Setengah ya? Integral setengah dx per X min 2 tambah B-nya. Ya, ini setengah. B-nya juga setengah dx per X min 4. Setengahnya boleh keluar? Boleh. Kita keluarkan jadi setengah tinggal dx per X min 2. Demikian juga yang B-nya setengah kita keluarkan tinggal dx per X min 4. Nah, ini sama dengan setengah integral dari ini yang bentuknya du per u. Karena u-nya pangkat 1, maka d dari penyebut d dari min X min 2 per X min 2. Berapa turunan ini? Halo. X turunannya 1 min 2 turunannya 0. Kurung kali dx. 1 dx enggak? 1 kurang 0, 1 kali dx. Cocok nggak? Cocok. Nah, kita teruskan lagi. Tambah setengah. D dari penyebut. D X min 4 per penyebutnya X min 4. Nah, turunan ini berapa? X turunannya 1. 4 turunkan 0. Kurung. Ini 1 ya. 1 kurang 0 kali dx. Ya. Sama dengan dx atas. Lalu kita lihat bentuknya. Ini adalah setengah kali integral du per u. Rumusnya tadi. Integral du per u adalah apa? Ingat, integral du per u adalah ln harga mudah u tambah c. Nah, ini terjadi ln dari X min 2 gitu ya. Tambah setengah kali ln integral du per u adalah ln u-nya X min 4. Kalau kita keluarkan setengahnya tinggal apa? Tinggal ln dari X min 2 ya tambah ln X min 4 gitu ya, tambah C. Nah, ini ada tambah C gitu. Maka ini sama dengan berapa? Setengah kali ln. Halo. Ini sama dengan apa? Setengah ln dari lo A tambah lo B. Ini agak mutlak tadi ya. Agak mutlak ya. Ya, agak mutlak. Berarti sini apa? 4 tadi. Ini X kurang 4 agak mutlak. Ya. Jadi sini apa? X min 2 kali X min 4 enggak? Lo A tambah lo B, lo AB. Ya kan? Tambah C. Sehingga hasilnya adalah setengah ln apa? Dikalikan nih. Kuadrat 10 sama X kuadrat. Jumlah sama min 2 tambah min 4 min 6. Kalian sama X. Tambah hasil kali yang tidak sama. Min 2 kali min 4 adalah plus 8. Sama hasilnya. Sama yang tadi cuma 4 baris dan 5 baris. Betul nggak? Tapi kalau memang turunan dari penyebut tidak terkandung pada pembilang, mau atau mau seperti cara ini. Mencari A dan B-nya bisa 3 cara. Pilih salah satu yang aman, harga no fungsi. Oke. Cara cepat bisa kalau pangkat penyebutnya pangkat 1 semuanya. Kalau ada pangkat 2 tidak berlaku. Pangkat 2 tidak berlaku ya. Jadi
Sampai sini jelas? Ya. Ada bayang tadi integral tadi apa karena tunan dia penyebut terkandung pada pembilang hanya berapa baris pendek kan? Ya enggak? Ini berapa panjang? Oh, panjangnya kena ada 3 cara tadi. Ada 3 cara mencari A dan B-nya. Ya. Baik. Jadi gimana putusan Anda? Sepakat kalau Jumat jam 1.20 sampai jam 5. Karena paginya ada rapat School of Computer Science dengan Pak Dekan. Ya. Sering. Anda mau Zoom atau onsite? Boleh? Jangan ketawa Anda kalau Anda ikut serius, ilmunya kan jalan terus. Ya terserah. Saya enggak masalah sih. Saya sendiri di kelas, enggak ada orangnya. Tapi yang mau datang silakan. Boleh. Saya yang boleh dekat saya. Oke? Tapi ini Zoom, ini kan Zoom juga di sana. Ini Zoom nih ya. Ya berarti 20 menit sebelum mulai saya baru saya kirim Zoom-nya. Address Zoom-nya ya. Link Zoom-nya, link Zoom-nya. Baik. Kalau sudah selesai ini belum? Belum. Ya. Bisa cumanin enggak? Saya tanya dulu. Kalau enggak bisa, jual berikutnya bisa? Hah? Jualnya enggak bisa? Oke. Oke, karena ada keberatan Jumat ini enggak bisa, saya tweet lagi next Friday. Minggu depan. Jumat minggu depan. Tapi saya ingat lagi, Senin kan kita masih ketemu. Bisa next Friday? Jumat minggu depan? Halo, coba tunjuk tangannya. Siapa yang bisa Jumat minggu ini? Nanti suara terbanyak. Jumat minggu ini. Oke. Siapa yang bisa Jumat minggu depan? Hah? Hah? Sedikit ya. Hah? Oh, oh yes. I'm sorry. Ya, baru ngerti saya juga Katolik. Jadi Friday minggu ini pasti nggak bisa karena ada Jumat pertama. Ya. Karena baru selesai misa, mau makan, mau apa ya. Ya kita ngerti gak menghormati agama masing-masing walaupun apa yang Muslim, Buddha, Hindu, Protestan, Katolik. Ya. Baik. Ya itu Anda next Friday ya. Berhubung berarti yang itu 2 minggu lagi tuh yang komputer sains matematik terpaksa 2 minggu. Karena minggu berikutnya kan Anda minggu berikutnya lagi baru CS Smart. Oke ya. Minggu nggak bisa kena 2 pertama. Baik. Kita teruskan. Ini terbalik. Panjang ya. Yang pangkat 2.
Kalau sudah, ini ada soal atau Anda mau coba nih dulu. Min 4x tambah 7 dx per hitamnya ini ya. Ini per x 2x kuadrat tambah 3x kurang 2. Penyebut ini diuraikan cara SMP. Ya kan? Ayo. Ini pecah bagian dua pecahan saja. Seperti yang tadi. Tapi ini diuraikan, masih ingat enggak? 2x kuadrat tambah 3x kurang 2. Urainya apa? Kurung-kurung gitu kan? Bar. Kalau di kepalanya 2x kuadrat, sini 2x per 2. Kalau 7x kuadrat, 7x per 7. Ya kan? Itu apa? Jumlahnya berapa? Jumlahnya plus 3, AC kali ujung kali ujung. Ujung kali ujung min 4 AC kali. Ayo. Halo? Ingat enggak? Ya. Jadi jumlahnya urai sini jumlahnya adalah plus 3, AC kalinya ujung kali ujung, 2 kali min 2 min 4. Min 4 berapa kali berapa yang jumlahnya 3? Kalau ya 4 tambah negatif 1 min 1 ya, 4 kali min 1. Kalau kali itu minnya di mana aja sama, tapi jumlah mempengaruhi ya. Min 4 sama min 4 plus 1 beda, hasilnya min 3. Ya kan? Yang benar ini, oke. Berarti sini adalah min 4 plus min 4 plus 4 ya. Oh, terbalik ya. Oh ya, ini min 1. Tambah 4 min 1 ya. Tambah 4 min 1 ya. Plus 4 min 1. Yang habis dibagi 2 ini kan. Yang habis dibagi 2 ini berarti 2x tambah 4 dibagi 2. Ada kalanya ini 2x ini 3x. Nah, ini penyebutnya ini 6. 6 1 dibagi 2, 1 dibagi 3. Kan 6 itu 2 kali 3. Kalau ini tetap 2x min 1. Sehingga hasilnya apa sih? 2x bagi 2x plus 4 bagi 2, 2. Jadi terjadilah x plus 2 kali 2x min 1. Jadi ini menjadi min 4x plus 7 kurung dx diuraikan penyebutnya menjadi x plus 2 kali 2x min 1. Baru Anda bikin pecahannya apa? Min 4x plus 7. Integral hilang, dx hilang. Nah, dipecah menjadi dua penyebut ini. Sudah, kerjakan sekarang. Saya absen ya. Sambil itu saya absen.
Jadi penyebutnya udah terurai gitu ya. RA09 16. Oke. Yang Tank kena panggil namanya. Berarti udah absen. Nah, ini banyak nih, lumayan. Ini banyak juga nih. Adrian Kristanto itu enggak ada ya. Adrian Kristanto enggak ada. Leoni Sani Winata sakit deh. Ya sakit kalau enggak bilang kan bisa ikut Zoom. Bisa ikut Zoom. Harusnya bisa ikut Zoom. Saya bisa kasih linknya. Enggak bilang sih. Nanti sip keduanya. Kasih tahu sip keduanya nanti ada ya. Sayang kan? Kan sambil tidur bisa lihat. Aduh. Babe ya. Terus oh salah. Ini salah. Ini yang Leoni ya, Adrian di sana tidak ada. Jonathan Sebastian Dusri tidak ada juga ya. Ada. William Brian Pengestu. Jonathan Sebastian tidak ada. Ada. William Brian Pengestu tidak ada juga. Yoselin Alessandra Antolim tidak ada juga. Nah ini Diaksa Afif Pradikta ada. Ada. Ini ada semua ya. Halo. Dari temannya Anda tahu nih. Saya ulang ya. Jonathan Sebastian Yusri memang tidak ada. William Brian Pengestu tidak ada. Yoselin Alessandra Antolim juga tidak ada. Saya tidak tahu ini satu. Diaksa Afif Pradipta. Nggak masuk ya. Jadi kalau dia sering absen tidak bisa mengikuti UAS. Lebih dari 80 kehadirannya kurang dari 80% tidak bisa mengikuti ujian akhir semester. Perhatikan. Jadi kalau yang sakit harusnya beritahu teman-temannya, jadi saya bisa kasih link Zoom-nya. Dia bisa belajar dari jarak jauh. Sayang kan? Ya nanti bisa juga nonton juga sih. Season lock. Nah hari ini harusnya sudah masuk area, kolom, dan another application. Ketinggalan kita. Ya. Karena kehilangan 2 sesi pada GSLC Event Binus Festival. Ya. Atau oh ya kalau sama nanti ini bisa saya gabung gini online, misalnya online saya gabung dengan CS Mat. Nah, jadi jumlahnya lumayan banyak itu. Ini hampir 70 tambah 30 ya 100. Nah tambah yang itu 30 lebih. Oke. Bisa ini. Halo. Ingat ini ya, yang ini hilangkan integralnya, hilangkan dx-nya. Tinggal apa? Tinggal jadi apa? Min Pak X tambah 7 per X tambah 2. 2X min 1 ini harusnya dalam berikut ya Pak ya. Pecahannya adalah X tambah 2. Satu lagi 2X min 1.
Nah, ini kena X pangkat 1 ini bilangan. Sebetulnya A kali X pangkat 0. Ini juga X pangkat 1. X pangkat 0 kali B di depannya. Ya, ini yang Anda kerjakan. Paling aman Anda gunakan agar no fungsi ya. Itu yang normal. Jalan sebenarnya. Jalan lintas itu hanya cara sebentar ya. Sementara. Sudah dapat berapa A-nya? A-nya berapa? Yang satu 3, yang satu -2. Bisa terbalik ya. Bisa terbalik, letaknya itu bisa terbalik. Ya. Bisa A-nya 3, B-nya -2. Atau terbalik, A-nya -2, B-nya 3. Dia posisi letaknya. Ya. Posisi AB-nya dan penyebutnya. Jadi 3 dan -2 ya. A dan B atau B dan A. Terbalik ya. 3 dan -2. Kalau posisinya saya gambarkan gini. Ini A-nya nilai -2, B-nya 3. Ya, B-nya 3. Kalau balik letaknya, penyebutnya dibalik, ya balik. Lain lagi. Sama angkanya terbalik. Anda menjadi komedi. Ya udah ada apa-apa. Mau jadi komedi ya. Ya coba saya cari kalau posisi seperti ini A-nya bernilai -2, B-nya +3. Ya. Jadi kalau posisi kalau begini sebaiknya yang kotak hijau itu dipindahkan di halaman baru aja. Karena dia membutuhkan space yang agak lebar ya. Itu sudah terpakai mencari tempat orang ya. Benar dapatnya? A-nya bernilai -2, B-nya +3. Ada pada itu. Ada salitung enggak? Pasti ada salitung. Oh, sorry. Ini tadi salah ya? Oh, enggak apa-apa ya. Oh, salah saya.
Min 4 plus 7, ya A-nya bernilai min 3, A-nya bernilai min 3, B-nya plus 2. Ya, terbalik saya, sorry. A-nya bernilai min 3, B-nya plus 2. Oke. Plus 7 berdiri. Oke, ya tinggal 2 menit lagi kita. Ya, udah boleh istirahat, udah ya. Nanti jam 11.20 langsung mulai ya. Kita lanjutkan, saya terangkan. Oke, sekarang Anda istirahat.